Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Rusbianti Dewi, tutor materi IPS paket B di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, kondisi ini termasuk di dalamnya yaitu lokasi, iklim, kondisi geologis, bentuk rupa bumi, lahan, flora dan fauna, serta interaksi antar ruang di wilayah Indonesia yang mempengaruhi bentuk perdagangan, transportasi, dan komunikasi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia itu, lokasi Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, hal ini menjadikan Indonesia secara geopolitik dan secara geopolitik itu sangat strategis dan mempengaruhi perdagangan dan hubungan internasional. Nah, kemudian dari segi iklim, Indonesia itu berada di daerah tropis dengan iklim yang bervariasi, mulai dari iklim hutan hujan tropis di wilayah barat seperti Sumatera dan Kalimantan, kemudian iklim sabana di bagian timur seperti NTT. Nah, ini mempengaruhi pola pertanian dan sumber daya alam, juga kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nah, kemudian kondisi geologis. Kalau kondisi geologis, sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik dan vulkanik. Nah, kondisi ini mempengaruhi keselamatan penduduk serta pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan. Nah, kondisi geologis Indonesia yang rawan bencana karena Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik. Nah, yang keempat itu ada lahan. Nah, Indonesia itu memiliki lahan yang subur dan melimpah, namun juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan lahan tersebut untuk pertanian, perkebunan, dan konservasi lingkungan. Dari segi flora dan fauna, keanekaragaman hayati Indonesia sangat kaya dengan spesies endemik yang tinggi. Nah, hal ini menjadi aset penting dalam konservasi sektor pariwisata Indonesia ya. Flora yang endemik di Indonesia yaitu anggrek, terus Rafflesia arnoldi. Kalau fauna berada antara bagian barat dan timur, yaitu adanya batas pemisah alamiah yaitu garis Wallace. Kemudian interaksi antar ruang. Nah, ini berhubungan dengan perdagangan, transportasi, komunikasi. Nah, ini Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga interaksi antar wilayah sangat penting. Perdagangan, transportasi, dan komunikasi yang efisien antar pulau juga sangat mendukung untuk pengembangan ekonomi regional dan nasional. Nah, yang kedua yaitu apa sih pengaruh interaksi antar ruang di wilayah Indonesia dalam bentuk perdagangan, transportasi, komunikasi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Nah, ini ada beberapa dampak positifnya, yaitu yang pertama dari sektor perdagangan. Nah, kalau dari sektor perdagangan, peningkatan akses terhadap barang dan jasa antar pulau
memungkinkan masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses barang dan jasa mereka sesuai kebutuhannya dengan lebih mudah dan murah. Nah, kemudian dampak positifnya yaitu dari segi ekonominya, perdagangan memungkinkan berbagai daerah mengembangkan sektor ekonomi yang berbeda-beda berdasarkan keunggulan wilayahnya. Nah, misalnya daerah yang kaya akan sumber daya alam dapat mengirimkan komoditasnya ke daerah lain untuk diproses juga dijual. Nah, yang kedua dampak positifnya yaitu dari segi transportasi. Nah, dari segi transportasi, konektivitas antar pulau, jaringan transportasinya yang baik, memfasilitasi barang dan orang antar pulau ini mendukung distribusi barang atau produk pengembangan industri serta akses terhadap layanan sosial dan kesehatan. Jadi transportasi antar pulau juga sangat penting ya. Dampak positifnya sangat berpengaruh. Nah, kemudian peningkatan aksesibilitas transportasi yang efisien dan terjangkau dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup. Nah, dampak positif dari transportasi laut utamanya bagi Indonesia yaitu meningkatkan mobilitas orang antar pulau. Nah, kemudian dampak positif dari interaksi yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini dapat meningkatkan akses informasi, perkembangan infrastruktur komunikasinya seperti internet, telepon seluler, telah meningkatkan akses masyarakatnya terhadap informasi, pendidikan jarak jauh, dan peluang bisnis. Jadi kita bisa dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan adanya komunikasi, terutama internet. Nah, kemudian pembangunan sosial dan budaya ini hubungannya komunikasi antar daerah untuk memperkuat identitas lokal sambil memfasilitasi pertukaran budaya dan praktik terbaik antar komunitas gitu. Jadi dari adanya komunikasi kita bisa sharing atau melihat bagaimana pembangunan sosial dan budaya-budaya di wilayah lain atau negara-negara lain. Nah, selain itu, dampak positifnya yang keempat adalah dari segi pembangunan infrastruktur. Nah, dari pembangunan infrastruktur ini, yang pertama dapat meningkatkan investasi. Nah, interaksi antar ruang ini mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, bandara, yang penting untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Nah, dari segi infrastruktur ini juga, yang kedua yaitu pemerataan pembangunan. Nah, dari segi infrastruktur yang memadai di daerah-daerah terpencil membuka peluang ekonomi baru, yaitu mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi, perkotaan dan pedesaan dapat sama dalam pembangunannya. Nah, jadi dari materi kali ini secara keseluruhannya atau kesimpulannya, interaksi antar ruang melalui perdagangan, transportasi, dan komunikasi tidak hanya meningkatkan
konektivitas dan efisiensi ekonomi saja, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, investasi dan pengembangan infrastruktur yang terus-menerus dalam bidang ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh negeri di Indonesia. Untuk warga belajar semuanya, eh, demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Kita akan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan lainnya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya yang ada di aplikasi daring, dan mudah-mudahan semua warga belajar dapat memahami mata pelajaran kali ini atau materi kali ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.